Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan di balik pendidikan yang baik terdapat seorang guru yang mengajar dengan hati. Saya percaya bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan penuntun masa depan generasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudianor, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar di luar kelas, itu tempatnya di Sadar Mustaqim. Nanti jangan lupa dipersiapkan dirinya dan kita berkumpul di kelas ini pada jam 8 pagi. Mengerti semuanya? Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Kak. Udah pada makan belum nih? Belum. Ini kita istirahat. Terus tuh masuk lagi jam pelajaran. Nah, habis tuntung pelajaran Bapak, kita istirahat. Nah, jadi di sini perkenalkan dulu. Kakak di sini sebagai pengganti dari guru mata pelajaran Akidah Akhlak, itu Bapak Sofyan. Di sini kakak akan mengajar mengenai kalimat thayyibah. Nah, ada yang tahu lah sebelumnya kalimat thayyibah itu apa? Belum. Oke, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang kalimat suci yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kakak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir, Kak? Kemana Haikalnya? Nggak tahu, Bapak. Belum bolos. Oh, Katanya sakit. sakit. Oke, sakit. Yang lainnya hadir? Hadir. Ini siapa nih namanya nih? Nggak tahu, Pak. Nah, Alex. Alex. Nih, Bang. Jujur. Itu baju abang. Nadib, Bapak. Baju kuning. Aman. Nih yang terakhir siapa? Sedap. Rusdam. Oke. Berarti semuanya hadir terkecuali Haikal tadilah sakit. Oke. Baik. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, kita mulai dengan membaca doa. Silahkan kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Baik, karena kita sudah membaca doa, kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari kalimat thayyibah. Nah, sebenarnya kalimat thayyibah itu banyak sekali, mulai dari Masya Allah, Subhanallah, Bismillah, Alhamdulillah. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 kalimat thayyibah, yaitu Bismillah, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Nah, yang pertama kalimat Bismillah. Bismillah di sini artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah. Yang kedua ada Alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah ya. Dan yang ketiga itu ada Subhanallah.
yang artinya Maha Suci Allah. Nah, 3 kalimat thayyibah ini, kira-kira kalimat bismillah ini diucapkan ketika kita mau apa? Mau memulai sesuatu, Pak. Oke. Memulai sesuatu berarti kita harus mengucapkan kalimat bismillah atau secara lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan seperti mau makan, minum, bekerja, atau kita akan mengerjakan tugas, sebaiknya kita mengucapkan kalimat bismillah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, alhamdulillah. Kira-kira Ilyas digunakan kapan kalimat alhamdulillah? Mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, lagi selain itu ada lagi Mengakhiri kegiatan. Ya. Nah, jadi kalimat alhamdulillah ini kita gunakan untuk misalnya mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan kesuksesan yang kita raih, misalnya kita dapat nilai yang bagus. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita bisa makan. Ini seperti kita nih, kita bisa belajar bersama. Ini adalah sebuah nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Dan yang terakhir ada kalimat subhanallah. Nah, Aulia, subhanallah ini kira-kira kapan kita mengucapkannya? Ini mengagumi ciptaan Allah. Ya, bujur, melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kita melihat pemandangan yang indah, itu kita ucapkan subhanallah. Nah, kemudian juga misal kita melihat ciptaan Allah yang menakjubkan, misalnya kayak ibaratnya sebuah bencana loh, tapi ada misalnya rumah yang terselamatkan, bisa kita ucapkan dengan kalimat thayyibah subhanallah. Oke. Nah, 3 kalimat ini memiliki manfaat. Yang pertama, bismillah ini adalah mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, alhamdulillah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu subhanallah ini adalah untuk menambahkan keimanan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan Kakak tadi ada yang ditanyakan lah sampai sini. 3 kalimat thayyibah ini dan manfaat serta kapan kita menggunakannya. Sebenarnya Ya. Apa bedanya, Kak, subhanallah lawan masya Allah? Pertanyaannya bagus, karena keduanya itu sama-sama ibaratnya kayak mengagumi. Nah, kalau untuk penggunaan subhanallah di sini adalah rasa takjub kita terhadap ciptaan Allah. Misalnya kayak ini pohon, gunung, itu kita melihat keindahannya, kita ucapkan dengan kalimat thayyibah subhanallah. Sedangkan masya Allah itu kita kagum terhadap seseorang atau manusia, misalnya perlakuannya. Misal Rama nih memberi makan kepada Ilyas. Nah, Bapak melihat Rama itu tuh mengucapkan masya Allah baiknya Rama memberi makan lawan Ilyas. Paham lah? Oke. Yang lain yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, Bapak rasa sudah. Untuk kita lebih memahami daripada penjelasan Bapak tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yang mana nanti kita ada 3 pos, yang dimana di setiap pos itu ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Nanti setelah selesai semuanya, kalian akan mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban kalian tadi. Oke? Baik, jadi kita bagi kelompokkan dulu lah. Kelompok 1 ini ada siapa tadi namanya? Nadib. Ini siapa tadi? Siapa tadi namanya? Ini Aman. Nah, ini satu kelompok. Kemudian Luan Pian berdua satu kelompok, jadi 2 kelompok. Nah, ini di sini nanti tuliskan nama kelompok dan soal yang jawaban yang kalian cari nanti di pos-pos itu. Oke? Nah. Tiga pohon ini sudah ada 3 kertas soal, yang dimana kalian itu mulai dari kelompok pertama bisa dari kertas yang A dulu, dan kelompok 2 itu dari B. Nanti
setelah selesai dari kertas itu, beralih lagi ke kertas berikutnya sampai 3 kertas langsung dijawab. Oke, paham? Oke, baik. Bapak beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, pada sesi ini siswa diminta untuk berjalan-jalan untuk mencari pohon-pohon yang telah diberi soal-soal, yang dimana soal-soalnya ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan dan juga penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi, apakah sudah tersampaikan dengan baik kepada mereka ataupun tidak. Di sini anak-anak sangat bersemangat untuk menjawab soal-soal yang telah saya buat dan mereka berbaur bersama-sama di alam terbuka ini. Jadi ini adalah cara kita untuk meningkatkan pemahaman dari siswa-siswa, yang dimana di sini disediakan ada kasus, kemudian mereka menjawab soal-soal yang telah dibikin. Di sini ada kalimat thayyibah apa yang tepat diucapkan oleh Siti, kemudian apa arti kalimat tersebut dan mengapa seorang muslim harus mengucapkannya. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban soal-soal yang telah kalian cari tadi. Oke, pertama dari kelompok Ramani dulu nih. Pertama dari pos B. Nih. Siti sangat senang karena nilai ujiannya meningkat dibanding sebelumnya. Lalu pertanyaannya, kalimat thayyibah apa yang tepat diucapkan? Alhamdulillah. Dan kedua, apa arti kalimat tersebut? Segala puji bagi Allah.
Yang ketiga, mengapa seorang muslim harus mengucapkannya saat mendapat nikmat? Karena mendapat rasa syukur atas nikmat Allah harus mengucapkan alhamdulillah. Oke, baik. Nah, perwakilan dari kelompok tadi. Dari Pos apa tuh? dari pos Bismillah, dari pos A. Nah ya, jadi kalimat thayyibah yang sebaiknya diucapkan pada hari adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun ya. Kemudian ada yang kedua adalah Alhamdulillah. Dari pos B. Ya, aku pernah juga. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dan ketiga, karena semua nikmat berasal dari Allah. Kemudian dari pos C, yaitu ketika dia Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Dan juga saat melihat Bagi 3 orang. ya, Oke. Nah, silakan kontrol dulu. Nah, kira-kira siapa yang hendak menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Iya. Oke, silakan dulu. Orang apa terlalu? Baik, yang pertama ialah pelajaran hari ini ialah kalimat thayyibah yang termasuk zikir lisan. Kalimat thayyibah yang dipelajari pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama ada basmalah. Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, di mana ini diucapkan sebelum kita melakukan kegiatan. Lalu yang kedua ada alhamdulillah yang diucapkan saat kita mendapatkan keberkahan atau nikmat. Lalu yang terakhir ialah subhanallah saat kita melihat pemandangan yang menakjubkan yang Allah buat di dunia ini. Oke, nah dari apa yang telah disampaikan temannya tadi, itu sudah menyimpulkan apa pembelajaran kita dari hari ini tadi. Maka dari itu kakak rasa Pian sudah memahami apa itu kalimat thayyibah tadi dari Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Maka dari itu mungkin dari kakak mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua dan mengucapkan maaf apabila selama mengajar terdapat kekurangan dari kakak. Maka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa seorang pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi serta sikap yang baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran pendidik dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.